Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel saya. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Mungkin saat ini Anda bertanya-tanya, mengapa kok saya lama sekali tidak mengupdate channel saya? Bahkan belakangan dalam setahun, saya cukup jarang mengupload video terbaru. Alasannya, karena pekerjaan saya sekarang sudah berjalan normal kembali. Otomatis saya menjadi terlalu sibuk dan hampir tidak ada waktu untuk membuat video-video terbaru di channel saya. Namun karena pekerjaan saya masih berkaitan dengan dunia rail fanning, saya mau berbagi video tentang pengalaman saya menjadi guide untuk rail fans asing. Seperti yang kita tahu, dari tahun 1970-an, banyak sekali penggemar kereta api dari mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Mereka datang ke sini untuk melihat kereta api antik yang masih tersisa beroperasi. Banyak dari mereka, terutama pendatang baru, tidak punya pengetahuan tentang di mana dan bagaimana caranya kalau mau melihat lokomotif uap tersebut. Dan disinilah peran guide lokal sangat diperlukan. Saya sebenarnya sudah berkecimpung di bisnis tour selama lebih dari 10 tahun. Awalnya hanya menjual tiket saja. Namun sebagai rail fans, hati saya tetaplah di dunia kereta api. Kesempatan untuk menjadi guide tour kereta api itu muncul di tahun 2014. Waktu itu, saya mengantar kawan-kawan saya, termasuk mentor dunia rail fanning Paul Collin, berpergian keliling Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kami mengunjungi pabrik-pabrik gula untuk melihat armada lokomotif uap yang ada di Indonesia. Tur tersebut berjalan sangat sukses. Kami berhasil mendokumentasikan banyak dinasan loko-loko uap yang ada. Beberapa di antaranya ternyata adalah dinasan terakhir mereka. Sukses tur tersebut mendorong saya untuk mengadakan tur yang sama di tahun-tahun berikutnya. Bisa dibilang menjadi pemandu para rail fans asing melihat pemandangan kereta api kuno di Indonesia adalah suatu pengalaman yang unik. Saya merasa puas karena bisa memperkenalkan negeri ini ke para tamu dari mancanegara. Dan juga sebagai penterjemah, saya bisa menjadi penyambung lidah antara tamu dari mancanegara dengan masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan tur seperti ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk melihat pemandangan langka seputar kereta api, namun juga mengenali karakter masyarakat dari berbagai bangsa. Dan dari mereka juga, seringkali saya bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan tentang kereta api yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Jika murah hati, mereka juga memberikan oleh-oleh buku atau majalah perkeretaapian dari negaranya untuk saya. Literatur tersebut tidak hanya langka, tapi terkadang harganya juga mahal. Tapi saya mendapatkannya secara gratis.
Namun semua itu diraih berkat kerja keras dan pengorbanan juga. Untuk bisa mendapatkan customer, saya harus banyak melakukan kegiatan marketing yang memanfaatkan internet. Selain itu, karena para customer berasal dari negara yang punya tingkat ketertiban dan disiplin yang tinggi, saya juga harus menjalankan tur dengan tingkat presisi sesuai standar mereka. Dan ini seringkali bagi kita yang terbiasa disiplin longgar ala Indonesia adalah sesuatu yang berat. Mengurus perizinan untuk berkunjung ke pabrik gula juga merupakan suatu perjuangan tersendiri. Awalnya saya hanya berkunjung ke kantor di pabrik gula, terus menunggu keputusan dari manajemen yang biasanya diizinkan. Tapi ada juga pabrik gula yang tidak mengizinkan dan menyuruh saya untuk mengurus izinnya ke kantor pusat. Berhubung saya berdomisili di Surabaya, cukup mudah untuk mengakses kantornya karena lokasinya juga di kota yang sama. Dulu ada 2 perusahaan yang mengelola semua pabrik gula yang ada lori tebunya di Jawa Timur. Yang pertama adalah PT PN 10 dan satunya lagi PT PN 11. PT PN 10 dahulu terkenal cukup susah untuk dihadapi. Mereka cukup kaku dalam hal memberikan izin, walaupun umumnya tetap juga diberi. Selain itu, karena mereka juga cenderung anti dengan lori tebu, saya jarang berurusan dengan mereka. Tapi berbeda sekali dengan PT PN 11. Perusahaan yang berkantor di Gedung Megah di Jalan Merak di Surabaya ini memayungi semua pabrik gula di Jawa Timur yang masih mengoperasikan lori ke jalur kebun. Selain itu, semua pabrik gula yang aktif mengoperasikan lokomotif uap di era sebelum tahun 2020 juga dipayungi oleh perusahaan ini. Kalau itu kurang, manajemennya juga sangat ramah sekali. Mengurus izin dengan mereka tidak hanya mudah, tapi juga cepat. Dan setiap berkunjung ke pabrik gula yang dikelola PT PN 11, rombongan saya selalu disambut ramah. Ngomong-ngomong, adalah sifat ramah tamah orang kita yang seringkali membuat kenapa Indonesia terasa istimewa dibanding negara-negara lain. Saya di sini tidak berniat untuk menyanjung atau mengkritik institusi atau perusahaan tertentu. Tapi ini murni pandangan pribadi berdasarkan pengalaman saya berinteraksi dengan mereka saat mengantar railfans asing. Di sisi lain, pengalaman saya membawa turis asing juga membuat saya mengerti dengan watak para turis dari berbagai negara. Walaupun pembahasan ini saya fokuskan ke tamu tur kereta api saya. Kalau tamu orang Inggris itu biasanya ramah namun perfeksionis. Jika Anda bisa mengikuti permintaannya yang kompleks, mereka akan sangat menghargai usaha kita. Mereka bahkan bisa royal memberikan imbalan, walaupun tak selalu berbentuk uang. Sementara orang Prancis, walaupun terkenal rewel dan arogan di negaranya, tapi semua tamu yang saya bawa alhamdulillah baik dan rendah hati. Memang saya pernah ke Paris, dan dulu saya merasa kesal dengan watak penduduk setempatnya yang sombong dan cuekan. Apalagi pengalaman ditolak beberapa cewek Prancis yang pernah saya PDKT membuat image orang Prancis buat saya awalnya tidak enak. Tapi pengalaman saya membawa tamu dari Prancis, mereka umumnya baik dan tidak banyak macam. Malah dari tamu railfans Prancis, saya mengetahui bahwa ternyata lokomotif diesel sudah beroperasi di Nusantara dari zaman Belanda. Bahkan mendahului lokomotif CC 200. Orang Australia pada dasarnya mirip dengan Inggris. Hanya saja mereka lebih santai, tidak sekaku orang Inggris, dan cenderung lebih murah hati. Berhubung saya pernah tinggal lama di negara itu, otomatis saya tidak canggung berhadapan dengan mereka. Tamu Belanda umumnya blak-blakan dan apa adanya, mereka tidak mengenal tedeng aling-aling. Jika mereka menginginkan sesuatu atau melihat ada yang salah, mereka langsung mengatakannya. Bagi sebagian orang, mungkin mereka terkesan arogan atau kasar.
Padahal sebenarnya mereka sangat baik hati dan bersahabat. Apalagi kalau orang Belandanya sudah mengerti budaya Indonesia, mereka biasanya tahu membawakan diri di depan orang kita. Walaupun orang Belanda terkenal pelit bagi operator tur biasa, alhamdulillah sejauh ini tamu Belanda yang saya bawa di tur kereta api biasanya cukup reasonable kalau membayar upah. Beberapa bahkan berbaik hati membawakan saya buku atau pernak-pernik kereta api dari negerinya. Tapi yang benar-benar kaku, kasar, dan bahkan arogan itu dari negeri tetangganya, yaitu Jerman. Di tur non kereta api, saya sudah beberapa kali berhadapan dengan sifat buruk mereka. Terutama bagi mereka yang baru pertama kali keluar Eropa. Umumnya orang Jerman itu perfeksionis dan tidak peka dengan kultur masyarakat setempat. Apalagi kalau turnya melenceng dari rencana yang disepakati, tidak peduli biarpun karena faktor di luar kendali manusia, mereka akan marah besar. Saya pernah mendengar dari grup tur rail fans lain tentang turis Jerman yang tiba-tiba meledak marahnya hanya karena gangguan kecil, sampai membuat peserta dari negara lain heboh. Tapi syukurlah semua orang Jerman yang saya bawa di tur kereta api saya umumnya baik-baik semua. Mereka juga tidak segan memberikan pengetahuan teknis perkeretaapian yang mendetil tapi mudah dipahami. Dan umumnya orang Jerman yang sering keluar negeri, apalagi pernah ke Indonesia atau menikah sama orang sini, bisa membawa diri. Di sisi lain spektrum, buat saya, tamu yang paling baik dan paling enak adalah tamu dari Amerika. Mereka biasanya murah hati dan tidak banyak atau bahkan tidak pernah menego harga. Mereka juga sangat menghargai masukan dan usaha saya dalam menyiapkan tur buat mereka. Hanya saja, tamu dari Amerika itu sangat jarang sekali. Selama saya menjalankan tur kereta api, saya hanya pernah membawa 2 grup tamu dari Amerika. Ini karena orang Amerika sendiri ternyata jarang berpergian ke luar negeri. Pengetahuan rail fans Amerika tentang perkeretaapian di luar negara mereka cenderung minim. Tapi dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang, mulai ada dari mereka yang tertarik dengan perkeretaapian di Indonesia. Saya pun juga pernah membawa tamu rail fans dari negara-negara Asia. Buat saya, tamu dari Malaysia adalah tamu yang paling mudah dihandle. Faktor kesamaan bahasa, budaya, dan perilaku membuat mereka tak ubahnya seperti sesama orang Indonesia. Hanya saya perhatikan mereka lebih berani dan agresif dalam mengeksplorasi hal-hal baru dibanding orang Indonesia. Dan hal lucu mengenai turis Malaysia ada di fase persiapan. Sering mereka ingin sekali bisa melihat sebanyak mungkin tempat dalam jangka waktu sependek mungkin. Terkadang permintaan mereka terkesan tidak rasional. Dipikirnya jarak di sini dekat atau jalanannya bebas macet seperti di negeri mereka. Namun saat kita mencapai kata mufakat, biasanya rutenya cukup rasional dan mudah dijalani. Selain Malaysia, kelompok rail fans asing dari Asia yang pernah saya bawa adalah dari Jepang. Membawa turis Jepang adalah suatu tantangan tersendiri. Mereka punya banyak kemiripan dengan orang Jerman, yaitu perfeksionis, sangat disiplin, dan juga cenderung kaku. Mereka mengharapkan kita sebagai operator tur memberikan hasil yang sempurna.
Namun di sisi lain, mereka juga ramah dan bahkan sangat baik sekali. Mereka juga sangat menghargai kerja keras kita dalam menyelenggarakan tur. Dan mereka selalu penasaran tentang pernak-pernik budaya lokal. Setiap saya menjelaskan tentang sesuatu, mereka selalu mendengarkannya dengan antusias. Di tahun 2024 ini, saya juga berkesempatan untuk membawa mereka tur. Seperti apa kisahnya saya membawa para railfans Jepang keliling Jawa? Nantikan video saya selanjutnya hanya di Bagus Widianto Channel.